Ya, welcome back to Pod HD, channel podcast yang terkenal di favorit kalian. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dan semoga di tahun baru ini nih, apapun yang kalian lakukan tuh dapat tercapai ya guys ya. Oke, amin. Nah, jadi nih, aku udah cukup lama ya untuk nggak nge-podcast lagi di versi YouTube. Tapi bukan berarti podcastku yang di Spotify itu berhenti juga ya guys ya, karena itu masih jalan terus. Dan kalau kalian mau dengerin, kalian bisa langsung aja search di Spotify kalian POD HD ya, Pod HD. Jadi kalian di situ banyak sekali podcast yang udah aku buat di dalam situ karena pertama kali aku emang ngebuat podcastnya tuh di Spotify itu guys gitu ya, dalam bentuk audio aja gitu. Nah, jadi pada episode kali ini nih aku mau ngelanjutin topik yang sudah aku janjiin di episode sebelumnya ya guys ya. Jadi buat kalian yang nyariin nungguin nih, nah ini kelanjutannya ya guys. Jadi maaf banget aku baru bisa ngeposting dan ngebuat podcast itu akhir-akhir ini ya guys ya, karena ya cukup disibukkan dengan hal-hal duniawi dan pekerjaan. Karena apa namanya, subscribernya masih belum banyak dan lain sebagainya, jadi aku nggak bisa full time di YouTube ini gitu guys. Nah jadi sambil menunggu subscriber ini ngode ya. Jadi ya nggak bisa terlalu sering karena ya masih banyak pekerjaan yang harus aku handle gitu guys ya. So kita langsung aja masuk ke topik pembahasan kali ini ya guys. Jadi dari dua episode yang lalu ya, dua episode lalu kan aku ngebahas cara buat CV yang bagus ya kan. Nah terus yang kedua, di episode selanjutnya aku ada ngebahas tentang eh, cara cari kerja ya. Nah, jadi di episode kali ini aku mau ngebahas lanjutannya tuh. Nah, kalau misalnya kalian udah apa namanya, udah berhasil nih cara cari kerjanya udah berhasil, nah kalian kan pasti akan dipanggil interview, ya kan? Nah, pada episode kali inilah aku mau ngebahas bagaimana sih cara interview yang bagus itu, kayak gimana. Jadi kemungkinan kalian keterimanya tuh persentasenya tuh bisa tinggi guys gitu ya. Jadi aku ingin sharing aja pengalaman aku sebagai orang yang pernah gagal di interview tuh cukup banyak ya. Mungkin bisa ya belasan sampai puluhan kali, 20 kali ke atas itu pernah. Jadi dari situ aku mendevelop teknik-teknik untuk interviewnya tuh kayak gimana. Plus juga pengalamanku sebagai HRD gitu ya guys ya. Jadi langsung aja nih, aku mau sharing ya ngebahas tentang cara interview yang baik sehingga kesempatan kalian untuk keterima itu jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nah, jadi langsung aja ya. Yang pertama, aku selalu menggambarkan ya, kalau misalnya aku sharing ke orang-orang, aku selalu menggambarkan interview itu kayak kita lagi PDKT, guys. Ya, PDKT, pendekatan. Kalau misalnya kalian nggak tahu PDKT, ya nggak mungkin kayaknya. Karena ya kita semuanya pasti pernah melakukan namanya PDKT ya, apalagi cowok ya. Kalau cewek mungkin ya karena ini Indonesia, ini Asia, cewek mungkin lebih pasif ya, nggak pernah PDKT ya. Tapi kalau cowok nih kayaknya pasti pernah deh, nggak mungkin nggak pernah. Ya kenapa kok aku bilang interview itu kayak PDKT? Nah karena nih eh, kita kan lagi interview ya, interview kan identik dengan tanya, maaf maaf. Interview itu ya, itu kan identik dengan biasa kalian tuh menangkap di pikiran kalian adalah interview itu identik dengan tanya dan jawab. Si rekruternya tanya, kamunya menjawab. Si rekruternya tanya, kamunya menjawab. Kayak gitu, itu biasa yang ada di dalam otak semua anak-anak zaman now yang belum tahu sama sekali tentang interview itu kayak gimana. Karena biasanya ketika mereka SMA itu misalnya yang ikut organisasi, yang apa, itu biasanya interviewnya cuma tanya dan jawab, tanya dan jawab, tanya dan jawab gitu. Padahal kalau di dunia kerja itu salah, 100% salah guys. Bukan cuma yang sana tanya kita jawab, bukan dia guys ya, tapi kayak conversation. Kayak conversation seperti apa ya? Seperti tadi aku gambarkan, kayak PDKT. Kenapa kok kayak PDKT? Ya karena kalau misalnya kalian itu tidak berhasil ya selama interview itu, kalian tidak berhasil meninggalkan kesan yang baik terhadap interviewernya, itu kalian akan otomatis dicoret ya, atau otomatis akan ditolak kayak gitu guys. Nah itu sama dengan kayak PDKT kan.
Ketika kalian melakukan pendekatan nih dengan gebetan kalian, dengan orang yang kalian itu anggap wah ini orang ini menarik, kalian kan ingin memberikan kesan yang baik, kalian ingin memberikan kesan yang aku nih oke loh orangnya gitu, sehingga gebetan kalian akan ngelihat kalian kayak aku mau sama orang ini gitu. Nah ini sama interview juga kayak gitu. Nah jadi yang perlu kalian perhatikan adalah sekali lagi ya, interview itu kayak PDKT gitu. Itu prinsip yang pertama. Nah yang kedua nih, yang sering kali diabaikan sama orang-orang ya pada umumnya, yaitu adalah interview itu bukan melulu tentang kamu yang menyiapkan jawaban yang bagus buat ketika kamu ditanya. Tapi interview itu lebih ke arah kamu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan nih sehingga kamu akan direkrut sama mereka. Kenapa kau harus siapkan pertanyaan yang lebih penting ya daripada apa yang kalian jawab? Karena nih semua HRD atau user, calon user ya, maksudnya calon user adalah calon manajer kalian, calon atasan kalian. Itu bakalan tanya yang simpel-simpel ke kalian. Nah, jadi kalian tuh nggak perlu mikirin jawaban tuh yang ribet banget, nggak perlu gitu ya. Karena yang ditanya bakalan yang sederhana mungkin ya. Yang sangat sederhana kayak kamu tuh orangnya kayak gimana, kalau kamu dikasih tekanan tuh bisa atau enggak ya. Itu kan cuma sesuatu hal yang kalian tuh bisa gombes ya. Kalau misalnya kalian bingung itu kan kalian bisa ngarang ya. Tapi kenapa kok aku poin yang kedua adalah yang terpenting adalah ya kalian harus siapin pertanyaan. Kenapa ya? Kenapa? Itu karena ya guys ya, coba kita berpikir. Kalau misalnya kita tuh interesting dengan orang ya, atau enggak kita interesting dengan sesuatu lah. Nah, itu kan pasti ya orang tersebut akan mencari tahu semuanya tentang apa yang dia inginkan. Bener nggak? Contoh nih, kalau misalnya cewek suka drakor ya, cewek suka drakor, dia akan secara otomatis di alam bawah sadarnya dia akan mencari tahu apalagi sih drakor yang bagus gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia udah ngefans sama satu orang gitu ya, misalnya So Joong Ki gitu ya. Dia akan cari tahu nih, oh So Joong Ki ada drama baru apa ini gitu. So Joong Ki main sama siapa kan gitu ya. Nah, yang kayak ginilah itu yang dicari guys gitu ya. Jadi seberapa sih kalian tuh interesting dengan perusahaan ini gitu ya. Seberapa pengennya kalian bekerja di perusahaan ini, itu ditandakan dengan seberapa sering kalian itu bertanya atau pertanyaan apa aja yang kalian tanyakan ke mereka gitu ya. Nah, kaitannya dengan yang PDKT ya, kaitannya nih. Itu anggapannya kan kalau PDKT kan kalian ingin pacaran ya. Kalau pacaran kan kalian ingin menikah nantinya, ya kan? Nah, ketika kalian itu pacaran, ketika kalian itu menikah, kan kalian pasti otomatis akan mencari tahu nih. Aku nasibku nanti sama dia kayak gimana ya? Aman gak ya gitu ya? Aku bakalan dirawat gak ya gitu. Hak dan kewajibanku nanti kewajibanku sama dia kayak gimana ya? Nah, kan gitu ya. Jadi ya itulah kalau interview itu yang kalian harus siapkan adalah pertanyaannya. Karena apa? Semakin kalian bertanya akan semakin dinilai kalau kalian tuh semakin interest untuk bekerja di perusahaan itu. Ya enggak? Ketika kalian itu mau kenal sama satu orang ya, kalian kan pasti tanya semuanya tuh, bibit, bobot, bebet ya kan, kenalannya, makanan favorit, warna favorit ya kan. Terus apalagi hobinya apa, terus habis gitu suka denger lagu apa, suka nonton enggak kayak gitu kan, makan ini suka enggak, suka main game enggak gitu kan biasanya ya. Maksudnya kalian akan mengenal jauh lebih banyak. Nah sama ketika kalian interview ya, ketika kalian interview tuh kalian juga harus tanya yang kayak gitu-gitu guys. Tapi ya bukan maksudnya hobinya perusahaan ini apa enggak ya, tapi kan kalian bisa tanya nanti sistem kerjanya kayak gimana, budayanya kayak gimana, terus tekanannya kayak gimana. Itu pokoknya kalian harus bertanya sebanyak mungkin karena di tempat itulah nasib kalian tuh di apa namanya? Nasib kalian tuh dipertaruhkan gitu loh. Kalau perusahaannya nggak benar, kalian kan pasti nggak betah tuh. Kalau nggak betah pasti putus dong, alias resign kan. Nah, daripada resign, kalian mending cari tahu duluan di depan gitu. Karena apa? Karena biasanya mereka pasti akan jawab. Kayak gitu guys. Nah, jadi semakin kalian bertanya semakin banyak ya, itu pasti kalian persentasenya akan semakin tinggi untuk diterima. Ya. Jadi itu yang poin berikutnya ya kan. Poin yang pertama tadi selalu ingat ya. Ini kayak PDKT, jadi conversation dua arah.
Kalian boleh tanya, kalian boleh motong ya, kayak ngobrol aja udah sama orang-orang terdekat kalian. Kalian kayak lagi ngomong sama bestie lah. Anggapannya kayak gitu, ngobrol aja gitu, yang santai, yang enak gitu. Terus yang kedua tadi ya, siapkan pertanyaan, bukan siapkan jawaban. Siapkan jawaban mungkin penting, tapi yang lebih penting adalah siapkan pertanyaannya kalian gitu. Kalian mau tanya apa gitu. Nah terus kalau udah itu dua ya, udah cukup ya. Sekarang masuk nih yang tiga. Apa aja sih yang bisa kalian lakukan dalam interview itu ya? Yang pertama, kalian harus datang itu on time. Bukan on time ya, menurutku harus jauh lebih awal. Kalau misalnya kalian janjiannya jam 1, ya kalian janjiannya jam 1, jam 12 kalian udah datang di situ. Atau enggak, ya setengah 1 lah. Ya setengah 1. Karena biasa itu HRD juga ngeliat orang ini bisa on time atau enggak gitu ya. Itu nilai plus buat kalian yang bisa on time. Atau enggak yang bisa datang lebih awal. Itu kelihatan kalian tuh niat banget gitu ya. Jadi kalian harus datang lebih awal. Jangan telat. Kalau telat itu waduh, kalian harus cari excuse, kalian harus cari alasan tuh yang sangat masuk di akal lah gitu. Apalagi kalian harus ngebuat orang yang nge-interview kalian tuh nunggu. Itu parah banget udah. Itu udah jelek banget. Itu anggapannya kayak cewek ya. Cewek, kalian udah janjian sama cewek, terus kalian tuh datangnya telat. Itu bete banget tuh si cewek. Ini sama guys, kayak gitu ya. meskipun meskipun yang interview kalian tuh cowok ya, tetap aja nunggu tuh sesuatu yang gak enak buat mereka gitu ya. Jadi usahakan jangan terlambat. Yang kedua, pakaian harus yang rapi dan sopan ya. Yang formal, jangan pakai kaos kayak gini. Usahakan pakai kemeja ya, kemeja. Terus habis gitu sepatunya sepatu pantofel ya, pokoknya kayak orang bekerja lah. Jangan pakai sepatu jeans ya, jangan pakai sepatu. Jangan pakai celana jeans ya, jangan pakai celana jeans, terus jangan pakai kaos, jangan pakai polo meskipun sama-sama berkerah ya. Jadi pakai celana kain ya. Terus sepatunya jangan sepatu cats ya, tapi sepatu pantofel ya, seperti kalian berangkat kerja lah pada umumnya. Terus biasanya orang akan tanya, harus pakai baju putih nggak? Enggak ya guys ya, kita bukan upacara ya, kita bukan pemimpin upacara, kita bukan anak magang ya yang harus pakai baju putih. Anak magang aja sekarang nggak harus pakai baju putih ya. Jadi kalian pakai baju apapun boleh, yang penting sopan. Kemeja ya, kemeja warna apapun boleh, yang penting sopan. Nggak harus lengan panjang, lengan pendek juga boleh. Ya kan, kita bukan kondangan yang harus lengan panjang. Yang pasti harus kemeja, celana kain, dan sepatu pantofel. Ya, penampilan rapi ya guys ya, jangan kumus-kumus. Kalau misalnya kalian berangkat kerja naik motor ya, sampai di parkiran kalian rapiin dulu. Jangan kumus-kumus lah pokoknya. Ya sama kayak PDKT, balik lagi kan sama kayak PDKT. Ketika kalian ketemu gebetan kalian, masa sih kalian mau yang kumus-kumus? Enggak kan? Kalian pengen penampilannya oke, wangi dan lain sebagainya. Ini sama guys juga kayak gitu. Nah, terus habis gitu biasakan kalian itu yang sabar. Kenapa yang sabar ya guys ya? Karena biasanya nih kalau perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan besar itu mau nge-interview orang, itu pasti kalian akan dibuat nunggu. Nunggunya tuh bisa sampai ya paling lama 1 jam lah. 1 jam. Dulu aku juga paling sering kalau interview di perusahaan-perusahaan besar tuh aku disuruh nunggu 1 jam. Setelah itu baru aku disuruh masuk. Padahal sebelumnya mereka nggak interview sama sekali. Ya mereka cuma menggambarkan kayak kesannya ya kita sibuk aja gitu. Meskipun udah janjian tapi kalian jangan kesel ya. Jangan kesel kayak aku nih sama menghargai waktuku. Nggak, jangan ya guys. Karena kalian butuh pekerjaan itu. Jadi sabar aja gitu. Nikmatin aja prosesnya gitu. Jangan kesel ya. Kalau misalnya kalian disuruh tunggu itu jangan kesel. Ya kan. Nah, jadi tadi udah ya cara berpakaian, waktunya kayak gimana. Terus yang perlu kalian siapkan itu apa? Yaitu pertanyaan. Terus yang perlu diingat ini conversation ya, di conversation dua arah. Kalian boleh tanya, kalian boleh jawab, kalian boleh motong pembicaraannya mereka untuk menyambung dengan yang kalian pikirkan gitu kan. Oh gini ya gitu, kayak gitu itu bisa misalnya ya. Jadi jangan takut, jangan takut tunggu harus mereka tunggu berhenti dulu baru kamu jawab, enggak. Ini kayak conversation, ngobrol aja sama teman. Tujuannya apa? Supaya kalian tuh diingat oke banget ketika ketika kalian selesai interview ya. HRD keluar dari ruangan terus ketika dia ditanya sama atasnya, "Gimana nih anak ini?" gitu. Mantap, aku suka sama anak ini karena anak ini asik. Asik ya dalam tanda petik. Itu akan ngebantu ngeboosting persentase kalian diterima tuh lebih besar.
Ya, itu yang poin-poin pentingnya. Nah, terus habis gitu sekarang kan udah gak zaman pandemi ya, jadi udah apa namanya, interview secara offline itu udah mulai sering terjadi lagi ya. Jadi ketika kalian itu bertemu, misalkan kalian suruh tunggu ya, kalian tunggu kan duduk ya biasanya, terus habis itu akhirnya datang nih tak 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 gitu, terus habis itu ngomong nih, Pak Hendrik gitu ya misalnya, terus kalian kan merasa terpanggil tuh. Nah, ketika kalian terpanggil, kalian harus berdiri guys ya, harus berdiri, miliki rasa respect ke orang yang manggil kalian gitu. Kalian berdiri, kalian ngelihat orangnya, oh ya saya gitu. Nah, terus nanti biasanya HRD langsung ngomong, langsung ngebawa kalian ke ruang interview gitu. Atau kalau enggak, HRD kalian apa? Oh ya, HRD kalian akan memperkenalkan diri mereka ke kalian. Oh ya, aku yang apa namanya? Aku si A gitu ya yang akan nge-interview kamu gitu. Ayo mari gitu ya. Nah, ketika HRD itu memperkenalkan dirinya, langsung guys, sodorkan tangan kalian, jabat tangannya dengan firm ya, dengan kuat ya, bukan yang kuat, yang firm lah ya, yang deh gitu ya. Jadi orang tuh kayak kesannya, gila orang ini luar biasa kayak gitu. Langsung aja salaman ya, kenalin, oh ya apa senang bisa di interview di sini gitu ya. Terima kasih sudah menyediakan waktunya gitu. Atau ya selamat pagi atau selamat siang gitu. Selamat siang ya guys ya. Selamat siang Bu, selamat siang Pak ya ini gitu. Terus nanti kalian kan diajak masuk ke ruang interview kalian ya kan. Ya udah, ketika di ruang interview kalian ya santai aja gitu ya, duduk yang benar ya, yang tegak ya kan, terus postur tangan kalian ya nggak usah aneh-aneh, jangan menunjukkan kalau kalian tuh grogi, meskipun kalian tuh grogi ya, kalian boleh tangan gini boleh ya bergerak ya, gini-gini ini boleh banget ya, gini-gini ini boleh banget, tapi jangan terlalu lebay ya, itu kayak anggapannya untuk menekankan aja kalau kalian tuh orang yang apa namanya, orang yang bisa ngobrol itu dengan gerakan tangan yang simpel-simpel aja gitu, kayak ketawa gitu, itu boleh nggak apa-apa ya guys ya, ketika kalian interview terus kalian ketawa gitu, gestur-gestur yang kayak gitu, it's okay banget gitu. Jadi ya ketika kalian udah masuk ya, duduk yang benar ya, kalau tawarin minuman ya boleh, oh ya terima kasih, kalian taruh dulu tek, atau enggak kalian minum dulu, saya minum dulu ya gitu, yang sopan aja pokoknya, yang sopan gitu ya, attitude tuh penting ya ketika interview. Nah, terus habis itu kan jalan tuh interviewnya, gitu ya. Nah, terus habis gitu biasa tuh HRD itu akan cuma ngobrol sekilas-sekilas aja tentang pekerjaannya. Ya, nanti kamu akan ditempatkan di sini, nanti tuh kayak gini, BCA tuh misalnya BCA tuh kayak gini, Google tuh kayak gini, iPhone tuh kayak gini gitu ya misalnya. Nah, terus setelah itu baru dia akan tanya tuh, apakah penjelasannya udah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Nah, ketika itu diutarakan ya, diucapkan dari mulut HRD atau calon user kalian, terus kalian bilang nggak ada, semua udah jelas gitu ya. So, karena kalian takut kalau kalian bertanya dianggapnya nggak ngerti gitu ya. Itu salah besar guys. Ketika kalian jawab kayak gitu, itu 100% kalian akan ditolak. Ya guys ya. Karena apa? Balik lagi. Kalian ini lagi PDKT gitu loh. Kalian ini lagi PDKT, cewek kalian cuma ngomong, iya namaku Cindy, umur 28, kelahiran Surabaya, udah gitu doang. Udah jelas? Enggak kan? Kalian harus cari tahu gitu ya. Kalau kalian interest dengan orang ini, kalian pasti akan cari tahu gitu ya. Oh ya, dulu sekolah di mana, kuliah apa, kerja di mana sekarang gitu kan. Udah pacaran berapa kali gitu. Terus kalian akan tanya, oh kalau misalnya kamu nanti kena masalah, biasanya kamu ngapain? Kalau bete kamu ngapain? Gitu kan ya. Nah ini sama guys. Jadi ketika kalian ditanya, ada lagi yang mau ditanyakan? Langsung pada saat itu kalian harus tanya sebanyak-banyaknya. Makanya tadi yang tadi aku bilang ya kan, kalian harus siapkan pertanyaan yang banyak. Pertanyaan tuh lebih penting gitu ya. Daripada apa namanya? Daripada kalian mengatur jawaban yang baik. Itu pertanyaan tuh jauh lebih penting. Gitu. Nah, terus habis itu misalnya nih kalian ditanyakan semua yang kalian pengen tahu ya tentang nasib kalian di sana ya kan. Nah, baru tuh nanti kan, oh ya udah udah jelas lah, cukup gitu ya. Nah, baru nanti kan, oh ya udah terima kasih udah sampai sini dulu ya interviewnya. Nanti kita akan kabarin gitu ya. Nah, terus kalau misalnya udah kayak gitu, jangan lupa kalian tanya proses selanjutnya kayak gimana ya gitu.
Aku harus nunggu berapa lama ya gitu. Tunjukkan kalau kalian tuh beneran pengen cepetan masuk gitu loh. Jadi kayak ya ayo buruan rekrut aku gitu ya. Dia langsung tanya aja, aku harus nunggu berapa lama, proses seleksi selanjutnya kayak gimana gitu. Aku nanti dikabarin lewat apa ya. Jadi itu penting banget untuk kalian tanya di akhir. Sisanya terserah kalian mau tanya kayak gimana ya kan. Yang pasti 3 itu harus kalian tanyakan dulu sebelum kalian berpisah. Terus nanti kan hari tanya-tanya, ya nanti sekitar 2 minggu atau seminggu nanti dihubungi lewat email, bla 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 bla. Next selanjutnya nanti akan kita kasih tahu lah lewat email gitu misalnya ya. Ya udah gitu. Oh ya oke. Ketika kalian pasti berdiri tuh ya, pamitan kan, kalian berdiri, kasih salam lagi guys, ya salamin lagi. Terima kasih ya untuk waktunya, udah menyediakan waktunya. Aku nunggu kabar baiknya. Nah, kan gitu ya. Jadi aku nunggu kabar baiknya nih dari dari HRD-nya gitu ya. Jadi supaya kalian tuh kesannya, wah orang ini oke banget gitu ya. Jadi kalian harus ngomong kayak gitu di akhir ya. Kalian gak harus sama persis lah ya, gak harus sama persis. Kalian mau ngomong model kayak gimana pun bebas, tapi intinya kayak gitu. Saya tunggu kabar dari kalian. Aku nggak sabar pengen bergabung di sini gitu ya. Tolong kabarin aku gitu ya. Itu bagus banget, itu penting banget dan kalian harus kasih salam gitu. Dan bilang terima kasih atas waktunya dan lain sebagainya gitu. Nah, pada situlah kalian pulang kayak gitu ya guys ya. Jadi itu penting. Jadi ketika kalian sudah melakukan itu semua, pasti nanti ketika HRD-nya itu keluar, dia akan ingat nih, orang ini gila, keren banget. Orang ini asik banget. Orang ini bagus banget gitu. Itu yang penting ya. Dan juga nih biasanya yang ditanyakan, ada yang pernah tanya ke aku, biasa interview tuh berapa lama gitu ya. Yang bagus tuh berapa lama? Ada nggak sih yang apa namanya? Interview itu ada ukuran waktunya gitu ya. Ya aku sih simple jawabnya pada waktu itu ya. Jadi aku jawab aja, kan itu conversation ya. Jadi semakin lama kan semakin bagus ya. Kalau semakin lama kamu bisa chatting sama gebetan kan kalian semakin dekat ya. Jadi artinya adalah gebetan kalian semakin interest dengan kalian gitu. Jadi semakin lama semakin bagus, tapi biasanya itu cenderung di antara ya 45 menit sampai 1 jam. Kalau bisa 1,5 jam bagus ya. 1,5 jam 2 jam tuh kalian ngobrol di sana tuh udah pasti tuh. Udah pasti kalian keterima di situ. Tapi kalau kalian interview cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit ya, nggak sampai setengah jam ya, minimal itu setengah jam menurutku. Kalau setengah jam kalian nggak sampai, kalian udah pasti nggak keterima guys, percayalah. Kalau untuk perusahaan besar itu minimal setengah jam. Kalau perusahaan kecil ya aku nggak tahu sih. Kalau perusahaan kecil mungkin lebih sesantuy itu ya. Yang pasti mereka ada karyawan ya udah gitu ya. Tapi kalau kalian ingin meningkatkan persentase kalian, interview yang lama guys. Karena di sana semakin lama kalian akan semakin diingat kalian tuh istimewa. Oke guys, jadi itu aja tips dan triksnya dari interview buat aku ya kan. Kalian bisa praktekin ini dan kalau kalian berhasil langsung sharing aja di kolom komentar ya seberapa berhasilnya, seberapa suksesnya interview kalian. Aku akan seneng banget ngebacanya kayak gitu guys. Karena menurutku akhirnya aku bisa berbagi ilmu gitu pada kalian semuanya gitu guys. So, jadi sampai di sini dulu ya episode kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jadi kalian bisa tahu nih cara buat CV, apply kerja, dan juga apa namanya cara interview yang bagus tuh kayak gimana. Nah jadi kalau misalnya kalian berhasil, aku ucapkan selamat gitu. Kalau misalnya kalian nggak berhasil, tulis juga kendalanya gimana. Nanti aku akan kasih jawaban ke kalian gitu, sebisa aku ya, gitu guys. Jadi semoga ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau bermanfaat kalian boleh share ya, boleh subscribe dan lain sebagainya. Kita akan bertumbuh bersama-sama di channel ini gitu guys. Oke, jadi sampai di sini dulu. Aku Hendrik Limanadi. See you next episode. Bye bye.